juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus berkata, Akulah Dia. juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, Siapa yang saudara cari? dan mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus menyambut, Sudah kukatakan bahwa Akulah Dia. Kalau Aku yang dicari, biarkanlah mereka ini pergi. dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang Kau berikan kepadaku, ya Bapa, tak seorang pun tak kubiarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihunusnya pedang itu dan diayunkannya pada hamba imam agung sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa Aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepada Aku? maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka mengiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat imam agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, "Baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa." Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan imam agung, maka bersama Yesus ia masuk ke pelataran istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, "Engkau juga kan murid orang itu?" Kata Petrus, "Bukan."
sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanyai Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, Saya sudah berbicara terus terang di depanmu. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa Bapa menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan. ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung?" Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang kepadanya, "Engkau kan juga seorang dari muridnya." Petrus menyangkal dan berkata, "Bukan." Kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus." Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu jago berkokok. Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para pengiring Yesus tidak masuk balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, "Apa tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab, "Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan. Seandainya dia tidak berbuat suatu kejahatan." Lalu Pilatus berkata, "Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukuman sendiri." Orang-orang Yahudi menjawab, "Kami tidak punya kuasa untuk menangkap mati." Ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah dinyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam
Pilatus menyuruh bahwa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit mengayam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan selai mantel mereka kenakan pada tubuhnya. Maka prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, sambil menamparnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus pun keluar bermahkota duri dan bermantel biru. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, Lihatlah manusia ini. ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus, Ambillah sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia. orang-orang Yahudi berkata, "Kami mempunyai hukum, dan hukum itu dia harus mati, sebab dia mengatur darah." Mendengar itu Pilatus pertama takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, Dari mana engkau? tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, Engkau tidak bicara kepadaku. Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau? jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, "Tuhan membebaskan dia. Tuhan bukan sahabat Kaisar." Mendengar itu Pilatus keluar mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubi atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 2
Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya, dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, "Jangan tulis Raja bangsa Yahudi, tetapi dia sendiri berkata, saya Raja bangsa Yahudi." Tetapi Pilatus menjawab, "Sekali kutulis tetap kutulis." Sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, "Jangan kita bertanya, baiklah kita tulis saja siapa yang akan mendapatnya." Demikianlah terjadi supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, "Mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka." Memang itulah yang dilakukan prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas, serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, lalu Yesus berkata kepada muridnya, dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, ia berkata, di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seseorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah mencicip cuka itu, ia berkata, "Selesailah sudah." Lalu ia
silakan. Silakan. Begitu hari persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat. Sebab Sabat itu hari pesta besar, maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka serdadu-serdadu datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang serdadu menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera darah dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci, tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea